Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutihat, NIM saya 2017-820-170. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi implementasi pendidikan karakter pada tingkat pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan satuan pendidikan. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan karakter. Menurut Zubaidi, pendidikan karakter diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Oke, kita masuk ke strategi implementasi pendidikan karakter di tingkat pemerintahan pusat. Pelaksanaan pendidikan karakter pada tingkat pemerintahan pusat dilakukan oleh pemerintahan terkait, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan pada buku pedoman pelaksanaan pendidikan karakter yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Pembukuan tahun 2011. Pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengembangan pendidikan karakter ada 3. Yang pertama, melalui stream top down, yang kedua melalui stream bottom up, yang ketiga melalui stream revitalisasi top down. Oke, yang pertama tadi adalah stream top down. Jalur atau aliran pertama inisiatif lebih banyak diambil oleh pemerintahan atau Kementerian Pendidikan Nasional dan didukung secara sinergis oleh pemerintahan daerah. Dalam stream ini, pemerintah menggunakan 5 strategi yang dilakukan secara koheren, yaitu yang pertama adalah sosialisasi, yang kedua pengembangan regulasi, yang ketiga pembangunan kapasitas, yang keempat implementasi dan kerjasama, yang kelima monitoring dan evaluasi. Selanjutnya adalah stream bottom up. Pembangunan pada jalur atau tingkat stream ini diharapkan dari inisiatif yang datang dari satuan pendidikan. Pemerintah memberikan bantuan teknis kepada sekolah-sekolah yang telah mengembangkan dan melaksanakan pendidikan karakter sesuai dengan ciri khas di lingkungan sekolah tersebut. Yang ketiga adalah STEM revitalisasi top down. Pada jalur atau tingkat kerja ketiga, merevitalisasi kembali program-program kegiatan pendidikan karakter di mana pada umumnya banyak terdapat pada kegiatan ekstrakurikuler yang sudah ada serat pada nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter ini ada 18. Yang pertama itu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Integrasi dari 3 pendekatan yang dilakukan oleh Kemendikbud jadi adalah ketiga tingkat jalur top down yang lebih bersifat intervensi, bottom up yang lebih bersifat penggalian best practice dan habituasi, serta revitalisasi program kegiatan yang sudah ada yang lebih bersifat pemberdayaan. Ketiga pendekatan tersebut hendaknya dilaksanakan secara terintegrasi dalam keempat pilar penting pendidikan karakter di sekolah sebagaimana yang dituangkan dalam desain induk pendidikan karakter, yaitu kegiatan pembelajaran di kelas, pengembangan budaya, satuan pendidikan, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua itu strategi implementasi pendidikan karakter di tingkat pemerintahan daerah. Ada beberapa langkah yang digunakan pemerintah daerah dalam mengembangkan pendidikan karakter, di mana semuanya dilakukan secara koheren. Yang pertama itu penyusunan perangkat kebijakan di tingkat kabupaten atau kota. Kebijakan daerah yang memiliki wewenang untuk mensinergikan semua potensi yang ada di daerah tersebut, termasuk melibatkan institusi-institusi lain yang terkait dan menunjang pendidikan karakter ini. Yang kedua, penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan karakter yang diprioritaskan. Bahan pendidikan karakter yang dibuat dari pusat, sebagian masih bersifat umum dan belum mencirikan kekhasan daerah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian
dan penambahan baik indikator maupun nilai itu sendiri berdasarkan kekhasan daerah. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada tim pengembangan kurikulum tingkat kabupaten atau kota melalui Dinas Pendidikan. Pembinaan persekolahan untuk pendidikan karakter yang bersumber nilai yang diprioritaskan sebaiknya dilakukan terencana dan terprogram dalam sebuah program di Dinas Pendidikan. Yang keempat itu dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan. Dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan ditunjang bukan hanya oleh Dinas Pendidikan, tapi juga oleh dinas-dinas lain yang terkait seperti Dinas Pertamanan atau Pertanian dalam mengadakan tanaman hias atau tanaman produktif. Kita masuk ke strategi implementasi pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan. Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum oleh setiap satuan pendidikan. Strategi tersebut diwujudkan melalui pembelajaran aktif dan dengan penilaian berbasis kelas disertai dengan program remediasi dan pengayaan. Menurut Kemendiknas, strategi implementasi pendidikan karakter di satuan pendidikan meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu integrasi dalam mata pelajaran. Setiap mata pelajaran terdapat muatan nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat. Oke, yang kedua adalah integrasi dalam muatan lokal. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014, muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga adalah pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar. Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri yang meliputi satu adalah pengkondisian, yang kedua kegiatan rutin, yang ketiga kegiatan spontanitas, yang keempat keteladanan. Oke, masuk ke yang keempat, kegiatan pembelajaran. Salah satu upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran adalah dengan merancang dan menerapkan pendekatan atau strategi pembelajaran aktif atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kelima adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik peserta didik. Menurut Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar, kegiatan intrakurikuler, dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.